Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nurlaili Fajarwati dari TK Negeri Pembina 3 Mojosari. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Mojokerto. Dengan fasilitator saya, Bapak Dr. Andes Supai, MPD, dan pengajar praktek saya, Bapak Ngengel Dayo Nindrasono, SPD. Hari ini saya akan menjelaskan tugas 1.1a8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yang telah saya pelajari sebelumnya. Topik yang akan saya bahas ada 4, yaitu pertama, kesimpulan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir, keempat, hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama sesuai dengan konteks lokal, sosial, dan budaya. Topik yang pertama yaitu kesimpulan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang pertama yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan harus bersifat among sebagaimana slogan Tutwuri Handayani yang artinya pendidik berada di belakang karena dapat melihat kondisi di depan dan di samping untuk menuntun, mendorong, dan mengarahkan anak. Anak harus sesuai kodrat anak yaitu merdeka. Manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Kodrat anak adalah bermain. Segala pikiran, perasaan, kemampuan, dan tenaga untuk hal ini sudah ada sejak anak lahir, sehingga permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Topik kedua yaitu pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa peran sebagai guru di kelas harus lebih dominan daripada murid. Dalam hal ini, seringkali saya di kelas sebagai guru merasakan letih, resah, capek untuk menjelaskan sebuah materi kepada murid saya. Begitu panjang lebar dan penuh semangat saya memberikan penjelasan terhadap suatu materi yang saya ajarkan. Murid pun bersikap sebaliknya. Mereka tidak fokus dan konsentrasi, melainkan ingin segera pulang dan seperti merasa bosan di kelas. Tentunya hal ini saya sebagai guru menandakan bahwa saya lebih dominan daripada murid. Yang kedua, saya berpikir harus mencapai seluruh materi dengan runtun dan tepat waktu, sebagaimana yang sudah saya buat seperti pada RPPH, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Dalam hal ini, seringkali saya berpikir saya harus memberikan materi pembelajaran yang runtun dan tepat waktu sesuai dengan RPPH. Saya selalu berkeinginan agar murid saya mencapai standar kemampuan yang saya inginkan dan telah saya tuangkan di RPPH. Jika ada murid saya yang belum selesai dengan tugasnya, maka saya akan menuntunnya untuk menyelesaikan tugasnya. Tentunya hal ini saya tujukan agar murid saya mencapai segala aspek kemampuan sesuai standar yang ada di RPPH. Yang ketiga, saya berpikir metode pembelajaran yang paling tepat adalah
adalah melalui penugasan, melalui lembar kerja. Dalam hal ini tentunya dalam segala penugasan di lembar kerja menunjukkan perkembangan murid yang kemampuannya dapat diukur dengan tepat dan akurat. Sehingga metode ini menuntut murid agar mampu mengerjakan seluruh tugas yang ada di lembar kerja. Yang keempat, saya berpikir saya merasa gagal jika banyak murid yang tidak mengerti dan tidak tuntas dalam mengerjakan tugas. Dalam hal ini tentunya masih berhubungan dengan penugasan di lembar kerja. Seringkali saya berpikir saya merasa gagal jadi guru karena tidak mampu memberikan materi yang tepat untuk murid saya dalam mencapai aspek perkembangan yang saya harapkan. Sehingga saya seringkali merasa gagal jika ada murid yang tidak mengerti dan tidak tuntas atau selesai dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan yang terakhir, saya berpikir saya kurang memahami karakteristik murid dan saya merasa berhasil jika suasana kelas yang saya ajar tercipta suasana yang tertib, disiplin, dan seluruh murid fokus kepada saya. Dalam hal ini, saya berpikir saya berhasil dalam mengajarkan materi ke murid jika saya bisa menguasai suasana di kelas. Murid-murid diam saat saya memberikan materi, disiplin, dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas, dan tidak lupa untuk fokus terhadap apa yang saya jelaskan. Akan tetapi, pada kenyataannya, suasana di kelas tidak seperti yang saya bayangkan. Seringkali ada murid tidak tertib, tidak bisa diam, dan selalu mengganggu temannya. Sehingga saya berpikir saya kurang memahami karakteristik mereka. Topik yang ketiga yaitu tentang hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Hal yang berubah dari pemikiran saya yaitu pertama, peran guru di kelas tidak boleh dominan. Guru harus menuntun, bukan menuntut. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus menuntun, bukan menuntut. Guru memberikan dorongan dan arahan kepada murid dalam pembelajaran. Sehingga guru dalam memberikan pembelajaran di kelas seperti sahabat dan teman murid. Murid akan merasa nyaman dan aman berada dalam tuntunan dan arahan guru. Sehingga proses belajar mengajar pun akan bersifat harmonis antara guru dan murid. Guru akan menjadi lebih ceria dan murid pun lebih semangat dan termotivasi untuk belajar. Peran guru di kelas harus memberikan kebebasan kepada murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus bersifat fleksibel terhadap pembelajaran dan tidak terpaku pada rancangan pembelajaran seutuhnya. Karena kondisi di lapangan kadangkala berbeda dan guru harus menyesuaikannya karena pembelajaran harus berpusat kepada murid. Dalam hal ini, guru tidak harus memberikan materi pembelajaran yang kaku kepada murid. Guru harus bersikap fleksibel, memberikan motivasi dan senyum ceria terlebih dahulu kepada murid. Pembelajaran tidak harus terpaku pada rancangan untuk mencapai kemampuan murid, karena pada dasarnya kemampuan murid berdasarkan kodrat alaminya pasti berbeda-beda. Murid diberikan kebebasan untuk berkembang dan menyelesaikan apa yang diajarkan guru dengan caranya masing-masing, sesuai dengan minat, kreativitas, dan bakatnya masing-masing. Ketiga, semua metode pembelajaran tepat untuk murid asalkan berpihak atau berpusat pada murid. Dalam hal ini tentunya metode penugasan bukan metode yang terbaik untuk mengasah kemampuan murid. Banyak metode-metode pembelajaran lainnya seperti bercakap-cakap, bermain peran, bermain, tanya jawab, demonstrasi, proyek sederhana, karya wisata, dan lain-lain, yang mana metode-metode tersebut juga tepat untuk murid. Asalkan metode-metode yang digunakan tersebut dilaksanakan di lapangan dengan berpihak atau berpusat pada murid. Artinya, murid bebas mengeksplorasi, mencari pengalaman dirinya masing-masing untuk pengembangan diri masing-masing dengan cara guru memfasilitasi menggunakan metode-metode yang ada. Sehingga dengan berbagai metode, murid merasa lebih bebas dan tidak bosan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang keempat, keberhasilan murid tidak diukur dari standar kemampuan yang dirancang guru, suasana kelas yang tertib dan disiplin, namun berdasarkan kebebasan murid dalam pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, sebelumnya saya berpikir saya merasa gagal jadi guru karena tidak mampu memberikan materi yang tepat untuk murid saya dalam mencapai aspek perkembangan yang saya harapkan. Sehingga saya seringkali merasa gagal jika ada murid yang tidak mengerti dan tidak tuntas atau selesai dalam mengerjakan tugas yang saya berikan.
Selain itu, saya juga berpikir, saya merasa gagal jika suasana kelas saya gaduh, padahal pemikiran seperti ini salah. Karena pada dasarnya murid akan berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Guru hanya menuntun dan mengarahkan murid sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Karena kemampuan murid berbeda-beda. Misalnya, ada yang perkembangan seninya lebih baik, ada yang kognitifnya lebih baik, ada yang bahasanya lebih baik, dan ada perkembangan aspek-aspek lainnya yang tidak bisa disamakan antara satu murid dengan murid lainnya. Pasti mereka akan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan yang selanjutnya yaitu pembelajaran di kelas yang aktif, kreatif, dan inovatif yang diharapkan di dalam kelas. Dalam hal ini, jika murid aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas, misalnya tetap semangat dan selalu termotivasi dalam pembelajaran, maka menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena murid tersebut merupakan menunjukkan rasa nyamannya. Selain itu, jika guru tidak menuntut, maka murid akan diberikan kebebasan untuk berpikir kreatif sesuai dengan imajinasinya masing-masing. Selain itu, pembelajaran juga harus mengikuti perkembangan zaman, yang mana harus berinovatif, artinya harus mengikuti perkembangan teknologi. Metode yang digunakan misalnya dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT, seperti pembelajaran dengan proyektor, pengenalan komputer kids, dan lain-lain yang bisa diterapkan untuk topik terakhir yaitu topik 4. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama dalam konteks lokal, sosial, dan budaya. Pertama, menerapkan pembelajaran yang berdasarkan kodrat alam anak. Pembelajaran yang berdasarkan kodrat alam murid, terutama anak-anak TK, yaitu pembelajaran sambil bermain. Artinya, saya menerapkan pembelajaran melalui permainan. Permainan yang dimainkan pun bisa permainan tradisional yang mengandung konteks lokal, sosial, budaya. Berikut contoh foto dalam metode bermain yang sudah saya terapkan di sekolah. Ada permainan lempar sampur, goa-goaan, memindahkan batu dari satu tempat ke tempat lain, yang mana semua permainan tersebut merupakan permainan tradisional. Tak lupa ada permainan balok susun yang terbuat dari kayu. Tentunya semua permainan tersebut dapat mengembangkan aspek kemampuan anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berdasarkan kodrat zaman. Pembelajaran yang berdasarkan kodrat zaman artinya pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. Pembelajaran ini bisa dilakukan dengan pembelajaran berbasis IT. Contoh yang sudah saya terapkan di sekolah yaitu pembelajaran dengan menggunakan proyektor, menggunakan fasilitas Google Meet, dan melaksanakan pengenalan komputer kepada anak melalui kegiatan Computer Kids. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis potensi lokal dan budaya setempat. Pembelajaran yang berdasarkan kearifan lokal dan budaya setempat bisa digali melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan anak-anak tentang hal-hal apa saja yang ada di lingkungan sekitar mereka. Misalnya, di daerah lingkungan lembaga saya ada berbagai macam pekerjaan seperti pembuat kerupuk puli atau peternak kambing. Sehingga anak-anak diajak keliling atau belajar di luar kelas untuk mengenalkan potensi lokal dan budaya sekitar sekolah sebagaimana foto yang ada di video. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menghargai konteks perbedaan bahasa. Pembelajaran yang interaktif adalah pembelajaran yang adanya komunikasi dua arah dari guru dan murid. Oleh karena itu, metode yang bisa dikembangkan yaitu dengan metode bercakap-cakap dan tanya jawab. Sebagaimana foto yang ada di video, dengan adanya metode ini, anak mampu berinteraksi dengan guru dengan memberikan umpan balik. Anak-anak juga diberikan kebebasan juga untuk berinteraksi menggunakan bahasa lokal seperti bahasa Jawa, sehingga anak dapat menghargai perbedaan bahasa yang ada. Menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti sangat penting untuk ditanamkan kepada anak. Dengan budi pekerti, anak akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Contoh penerapan yang sudah saya lakukan di sekolah misalnya kegiatan sehari-hari, yaitu kegiatan bersalaman dengan guru sebagaimana foto yang ada di video.
terakhir yaitu keenam, menerapkan pembelajaran yang mengembangkan minat dan bakat anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak tentunya harus mampu mengembangkan minat dan bakat anak. Salah satu penerapan yang mengembangkan minat dan bakat anak yang sudah saya terapkan di sekolah yaitu dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan bernyanyi, kegiatan bermain musik, dan kegiatan bermain drum band. Tadi penjelasan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yang telah saya pelajari sebelumnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.